Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdan katsiran kama amar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hazar rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama kita sama-sama mengucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sehingga kita siang ini bisa bertemu dan bisa bersilaturahim. Dan alhamdulillah ini semuanya kehendak Allah. Bisa kita bayangkan kalau kita sakit, kita dalam keadaan begitu sibuk dan seterusnya, tentu tidak bisa hadir di sini. Dan ini kita patut syukuri karena ini adalah kehendak dari Allah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Kadis Perikanan Kelautan beserta seluruh jajaran dan ibu-ibu Majelis Taklim dari Minahasa, Majelis Taklim Darul Mutakin di Minahasa ya. Yang saya hormati dan semuanya hadirin yang berbahagia. Topik tausiah kita adalah hindari kejahatan. Jadi sebetulnya untuk sebuah kejahatan, sebuah ketidakbaikan, sebuah penyimpangan, itu sebetulnya nggak perlu disuruh untuk meninggalkan. Diri kita sebetulnya juga nggak mau buat jahat. Karena jahat itu pasti ditentang oleh hati nurani, oleh siapapun orangnya, bahkan agamanya apapun, etnik suku bangsa manapun, laki atau perempuan, anak besar atau anak kecil atau dewasa, di mana dia tinggal, apapun pendidikannya, tetap yang namanya jahat pasti ditolak. Contoh sebuah kejahatan atau ketidakbaikan, mencuri. Tidak mungkin di antara kita ada yang suka mencuri, atau yang mencuri suka kalau dia dicuri. Pasti juga marah. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang. Pasti kita pun menolak. Kita berdusta kepada orang. Hati kita pasti melawan, mengingkari. Kok kenapa kita dusta? Kalau ada di antara kita yang tidak mengingkari kalau kita berbohong, tandanya hati kita sudah tertutup dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, sehingga tidak lagi bisa hati kita digunakan untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi yang salah pun benar, yang benar pun bisa salah. Sudah tidak lagi berfungsi radar dalam hati kita menentukan ini baik, ini buruk. Radarnya ketutup. Sinyalnya nggak berfungsi dan nggak jalan. Kenapa sinyal hati kita nggak bisa, nggak jalan? Karena tertutup dengan kemaksiatan. Sehingga nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang salah benar, yang benar salah, nggak jelas. Padahal manusia seluruh dunia, di mana Allah lahirkan sesuai dengan fitrahnya. Dia suci bersih memiliki kecenderungan yang baik. Pasti dia menolak kejahatan. Dia mendukung kebenaran. Oleh karena itu dalam Al-Quran yang disuruh oleh Allah, Allah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf berarti menyuruh yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah sesuatu yang arafah, yang dikenal oleh hati, oleh qalbnya. Yang baik-baik yang dikenal, itu yang disuruh. Wan nahi anil mungkar.
dan kita dicegah untuk berbuat mungkar. Mungkar yang ingkar, yang engkar, yang kita ingkari. Yang hati kita pun juga sudah nolak. Jadi pada dasarnya kita mengambil Islam itu adalah sesuatu yang cocok buat kita. Yang ingkar enggak mau hati kita tolak. Yang mau hati kita yang baik itu yang kita ambil. Dan itulah sebetulnya nilai-nilai yang perlu kita jalankan. Bapak Ibu, kita lihat dalam Al-Quran. Suruh makan, suruh minum. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minumlah, nggak boleh lebih. Disuruh oleh Allah. Coba. Nggak perlu disuruh, kita makan nggak Bapak Ibu? Kita makan. Nggak perlu disuruh makan, nggak disuruh minum. Kita bakal makan, bakal minum. Kok kenapa Allah nyuruh segala? Ya karena itu memang merupakan haknya manusia. Perlu dikasih tahu. Tapi ada pesan tadi, nggak boleh berlebihan. Loh kenapa nggak boleh berlebihan? Ya begitu kata Allah. Nah kalau kita berlebihan, jatuhnya jadi penyakit. Penyakit kolesterol banyak, jantungan, hipertensi, nasinya kebanyakan, jadi diabetes. Kalau Pak Kadis Perikanan, promosinya ikan. Kalau makan ikan nggak sakit. Tapi kalau makan daging berlebihan, sakit kolesterol. Kalau berlebihan. Jadi penyakit-penyakit muncul karena berlebihan, maka dilarang. Terus Allah dalam Al-Quran menyuruh kita tidur malam hari, siang bekerja. Nggak usah disuruh. Malam juga bakal tidur. Betul Ibu? Nggak usah disuruh, siang juga kita bakal kerja. Betul Bapak? Tapi Allah menyuruh. Kenapa? Karena begitulah haknya kita, kewajiban kita. Disuruh oleh Allah. Makan yang haram-haram. Seperti bangkai dalam surah Al-Maidah. Nggak boleh. Mana ada kita mau makan bangkai Bapak Ibu. Tapi Allah melarang. Jadi yang kita nggak mau dilarang oleh Allah. Yang kita mau disuruh oleh Allah. Dan itu ada semuanya. Misalnya kita disuruh senyum kepada orang. Kan disuruh. Oleh Rasulullah bahkan senyum itu sedekah juga. Coba. Kita nggak usah disuruh senyum nggak kita sama orang? Pasti senyum sama orang. Dan orang itu yang kita senyum kepadanya, dia akan balas senyum juga sama kita. Kita disuruh menghormati orang tua. Kita disuruh menghormati orang tua. Kita sekarang sebagai anak, coba sekarang kita sudah jadi orang tua. Kita mau nggak dihormati oleh anak kita? Mau kan? Saya ulangi ya. Disuruh kita menghormati orang tua. Kita sebagai anak menghormati orang tua. Sekarang kita sebagai anak yang juga udah jadi ibu, punya anak. Kita ingin nggak dihormati oleh anak kita? Nah kalau begitu, kenapa nggak hormati orang tua? Jadi Bapak Ibu kalau sekarang masih ada Bapak dan Ibu Bapak masih hidup, tolong hormati, santuni, sayangi, kasihi. Kalau ada anak kita melihat kita begitu kepada orang tua, anak kita ngikut. Karena contohnya ada. Jadi kemungkaran ditolak oleh hati nurani. Kebaikan didukung dan diinginkan oleh hati nurani. Nah oleh karena itu contoh, hadis Nabi berbunyi, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kaziba ribatun. Kalau kita berbuat jujur, hati tenang. Kalau kita berbuat dusta, hati gelisah. Ini kata Rasulullah. Jujur ditanya oleh Pak Kadis. Bakongan tua. Kece Pak Kadis ke stafnya sedang kerajo. Kece stafnya, ambo tadi malam Pak Kadis sholat malam banyak. Oke. Apa ada? Pak Kadis sanang. Dekano yang ditanya dijawab jujur. Tapi ketika yang lain ditanya, bako, antua. Jawabnya, kerajo banyak apa di rumah? Latihan. Yang satu jujur, yang satu enggak jujur. Kemudian ditanya oleh Pak Kadis. Kerajo banyak di rumah. Dia nyoba duto.
Tentu jawab berikutnya apa? Duto cile. Aiko mah kerja nyuci piring. Saya tidak menolong ibu. Suatu saat kita susah pun tidak ditolong oleh orang. Tambah lo kada puah. Pak Kadis bertanya lo cile. Kada puah masak atuh. Padahal udah masak tuh. Dekernya berdutup cile yang ketiga. Aja masak randang. Berdutup ketiga. Kece Pak Kadis. Pak Kadis sedang iseng lo, nyutanyu tari. Randang di ma berdagingnya aja. Badutulan kampik le. Sudah tuh terakhir kece Pak Kadis. Tolong randang tuh agi kamu kini kojo. Karena kabinya balik ke kadainya. Selamunya menjawe hatinya ndak tanang. Gelisah. Iya ibu. Kok iyo sadunya kare. Atau memang pernah berdutu saudara kena. Jawabnya iyo saya bantu ala pengalaman nampaknya. Bantu ke siapa? Bukannya pengalaman iyo bantu itu. Jadi kalau kita berdusta, hati gelisah. Tapi tadi bajawe bako ngantua sholat malam. Dek kanonyo jujur, hati tenang. Ditanya oleh 2-3 cocok sadonya. Bara rokaat. Tadi malam 10 rokaat. Sholat malam kok. Kan suku-sukunya, kita hampir, kita 10, suku-suku. Iya kan? Ditanya oleh, cocok sadanya, tanang. Tapi yang tadi yang berduto, kedua, ketiga, sampai duto sadanya, hati tidak tenang, gelisah. Jadi kalau kejahatan, ketidakbaikan, kalau di kerajaan, hati awan tidak tenang, gelisah. Kalau baduto sewa, hati awan tidak tenang. Kalau ambo, yuk tahu tarang Bapak Ibu, baduto sih itu hati tidak tenang situ. Tapi kalau ala biasa berdutu tentu tidak ba'a. Tapi itu tandonya maksiat ala banyak. Radarnya ala tertutup. Sinyalnya tidak berfungsi. Dia kalau dosa-dosanya gue. Misalnya contoh, awak biasa berasia. Ada sampah permen. Awak paci, awak buang. Itu ambo kalau ala dibuang masuk ke sampah tidak masuk. Ambo tinggal itu rasanya tidak lama hati dah. Abali, ambo ambil, ambo masuk ke tempat yang batu. Itu kan menjaga kebersihan juga. Suruh Nabi juga. Kebaikan juga. Apalagi kejahatan. Tidak ada orang kecuali orang yang enggak normal membunuh orang merasa bangga. Merasa bahagia. Tidak ada, kalau ada itu enggak normal itu. Orang memukul. Setelah selesai mukul, coba evaluasi, pasti dia merasa bersalah. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Apa Ibu berang-berang saja agak berlebih ya berang. Setelah selesai berang, duduk awak memikirkan dan mengevaluasi yang awak berang tadi, menyasa aja awak. Bahwa awak tadi berang. Dapati awak tadi berang. Maka awak berang orang berubah, malah tidak berubah. Malah melawan orang kawak. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah menyuruh kita berbuat baik. Hindari kejahatan. Al-Quran juga disebutkan dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Shadaqallahul azim. Ini kata Allah, kita disuruh berbuat adil, berbuat baik. Kemudian juga kita disuruh berbuat kebajikan-kebajikan. Kita disuruh juga berbuat dan memberi kepada kaum-kaum kerabat kita. Dan kita tidak boleh oleh Allah berbuat keji, nggak boleh. Tidak boleh pula berbuat mungkar. Dan tidak boleh pula kita melakukan permusuhan. Dibolehkan ABC, enggak dibolehkan ABC, perintah Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Bapak Ibu, kalau di tetangga kita kita pukul anak orang tetangga kita, pasti kita enggak tentram tinggal di situ lagi. Merasa was-was dan khawatir janjian anak awak nyobain jurang.
Kan begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena perbuatan jahat kita. Kita melempar batu kepada orang, orang marah, nanti rumah kita dilempari batu. Hidup kita nggak tenang kalau kita berbuat jahat. Nah, cuman yang jadi masalah kita ada di antara kita yang cenderung juga memelihara kejahatan itu. Yang sederhana berbohong, tidak tepat janji, tidak amanah, tidak jujur. Itu juga kemungkaran-kemungkaran yang juga akan menghasilkan kejahatan. Tahu akibatnya jelek. Ya. Oleh karena itu dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik pada orang, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, kita akan dibalas kejahatan juga. Kemudian hadis Nabi juga, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Rawahu Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Berpeganglah kamu dengan kejujuran. Komit, konsisten, jujur. Bapak Ibu ya dengan Pak Yosmedi sebagai pimpinan, jujur aja. Dan Pak Yosmedi kalau orang menjawab jujur jangan pula dimarah-marahi. Sehingga mengajarkan dia pun untuk berbuat tidak jujur. Tapi robah perbuatan yang salah tadi, robah menjadi yang baik. Tapi kalau kita tidak jujur, dan kemudian kita membuat kesalahan-kesalahan berikutnya, dan akibatnya kita tidak ada perubahan dan perbaikan pada diri kita. Kalau kita berbuat tidak jujur. Karena tidak jujur itu menutupi kesalahan kita dan membuat kita tidak berkembang baik. Tidak berubah jadi baik. Karena kita selalu dengan ketidakjujuran. Kata Allah, berpeganglah dengan kejujuran. Karena kejujuran yang engkau lakukan membawa kebaikan-kebaikan. Awak ingin dapat kebaikan. Apa caranya? Jujur awak. Apalagi loyalitas kepada pimpinan itu diantaranya ditandai dengan jujur. Tidak jujur berarti tidak loyal. Nah itu nanti dampaknya kepada kinerja. Tidak naik pangkat bisa. Dekanonya tidak loyal. Sebabnya berbohong. Laporan asal bapak senang. Kironya dicek tidak ada cik. Laporan siap diminta tidak siap. Kira berduto. Berang. Atasan karena kita berdusta. Kemudian juga dalam hadis tadi. Sungguhnya kebajikan itu membawa kita kepada surga. Kepada kebaikan. Dan hindarilah perbuatan dusta. Kata Rasulullah. Karena dusta itu akan membawa kejahatan. Jadi dusta itu akan membawa kejahatan. Dusta pertama, dusta kedua, ketiga, akhir jahit awalnya. Dan itu akan membawa kita kepada api neraka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama untuk menghindari segala bentuk jenis kejahatan dari yang kecil sampai yang besar, dari penyimpangan-penyimpangan, dan kita tetap konsisten dengan kebaikan, semoga kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Jadi rumusnya sederhana Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup baik di muka bumi, maka berbuat baiklah. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka kita hidup menjadi dijahati orang juga. Kenapa? Hukum sebab akibat terjadi. Dan itu suatu hal yang pasti terjadi. Saya membantu ibu, suatu saat saya akan dibantu oleh ibu. Saya tidak menolong ibu, suatu saat kita susah pun tidak ditolong oleh orang. Kita senyum, orang pun akan senyum kepada kita. Kita marah, orang pun akan marah kepada kita. Itu yang terjadi. Kalau kita nggak mau dimarahi orang, maka jangan marah. Di rumah tangga, kalau bapak mau dihormati istri, hormatilah istri. Kalau istri ingin dihormati suami, maka istri hormati suami. Beres urusannya. Sehingga akan berebut saling menghormati antara suami istri. Dan akan berebut berbuat baik antara suami istri. Tapi kalau awak berang, suami berang, tambah berang, akhirnya bercakap antara awak suami istri. Baiklah Bapak Ibu, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.